Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan doa suratul Fatihah. Biridhaillah ta'ala bisyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dapat diakhiri. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab pertama tentang jinayat. Berdasarkan ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarima atau ukubah. Dengan jarima dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat dibagi menjadi dua perbuatan, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan sanksinya pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu qisas, diyah, dan kafarah. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ada tiga macam, yaitu dengan sengaja atau qatlu amdin, seperti sengaja atau qatlu syibhi amdin, dan tersalah atau qatlu khata'in. Dasar hukum pembunuhan. Hal ini sudah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, dan seterusnya. Hukum bagi pelaku pembunuhan. Bagi pembunuhan sengaja adalah qisas, atau dihukum dengan membayar diyat mukhalladah atau denda berat. Pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas, yaitu dihukum dengan membayar diyat mukhalladah atau denda berat. Untuk pembunuhan tersalah adalah membayar diyat muaffafah atau denda ringan. Yang kedua adalah penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana atau tindakan kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua. Satu, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melakukan atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. 2. Penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melakukan bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan atau pembunuhan yaitu qisas. Apa itu qisas? Qisas artinya memotong atau mengikuti. Ini yaitu perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatan. Menurut syarak qisas ialah hukum balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Qisas ada dua, yaitu qisas pembunuhan dan qisas anggota badan. Hukum qisas. Hal ini sudah diatur dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan kami telah tetapkan terhadap mereka dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas jiwa, dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat qisas. 1. Orang yang terbunuh terpelihara. 2. Pembunuh sudah balik.
dan berakal. 3. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. 5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. Kemudian yang keempat yaitu diyat. Diyat secara bahasa yaitu denda ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diyat merupakan jumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana. Macam-macam diyat. 1. Diyat mughaladzah atau denda berat, membayar 100 ekor unta yang terdiri sebagaimana berikut. Yang kedua, diyat mukhafafah atau denda ringan dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri sebagaimana berikut. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari hal ini. Di antaranya, hikmah yang terbesar ditetapkan diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari asa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Kafarah. Kafarah yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Macam-macam kafarah. 1. Kafarah pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. 2. Kafarah zihar adalah perkataan seorang suami pada istrinya. 3. Kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. 4. Kafarah karena melanggar sumpah atas nama Allah. 5. Kafarah illah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Yang terakhir, kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Nah, setelah kalian menyimak materi, silakan jawablah pertanyaan di bawah ini. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.